Hai guys, sebelum kita mulai video ini, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Karena setiap kelipatan 5.000 subscriber, kita akan bagi-bagi giveaway. Gratis guys, jadi jangan lupa subscribe ya guys. Thank you. Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas sesuatu yang udah lama nggak aku bahas ya, yaitu tentang review hotel guys. Nah, di video kali ini kita akan coba mereview Vape Hotel. Vape Hotelnya yaitu Vape Hotel Cimanuk Garut ya guys ya. Karena kebetulan pas kemarin aku mudik ke Garut, aku nginepnya di situ guys. Jadi ya udahlah sekalian kita buat reviewnya ya guys ya. Iya. Oke guys, waktu mudik kemarin, aku sama keluarga itu nginepnya di Vape Hotel Cimanuk Garut ya guys ya. Aku nginep di situ 3 hari 2 malam guys. Karena sebenarnya pengen lebih, cuman karena okupansi hotelnya tersebut penuh, jadi nggak bisa lebih dari 3 hari 2 malam sih ya guys ya. Di periode lebaran itu kemarin rate-nya sekitar 2 kali lipat dari biasanya ya guys ya. Kalau misalkan contoh biasanya 400-500 ribu, kemarin itu di periode lebaran itu bisa sampai 900 ribu, 1 juta gitu kan. Dan itu pada umumnya semua hotel di Garut itu pada liburan lebaran kemarin itu penuh semua guys. Jadi susah banget. Jadi kalau misalkan nextnya kalian misalkan contoh mau ambil hotel di periode lebaran, mendingan dari jauh-jauh hari guys. Karena kalau udah mepet-mepet itu wah udah susah banget, udah dapetinnya susah, rate-nya juga mahal gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian istilahnya booking dari jauh-jauh hari, mungkin kalian bisa dapat rate dengan harga yang lebih murah ya guys ya. Pertama kita ulas dulu alamatnya ya guys ya. Alamatnya itu di Jalan Cimanuk nomor 388 di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ya guys ya. Jadi ini tuh untuk lokasi tidak jauh dari tempat wisata ya guys ya. Khususnya di tempat wisata pemandian air panas. Karena Garut itu kan terkenal salah satunya dengan tempat wisata pemandian air panasnya ya guys ya. Jadi untuk lokasinya sendiri itu cukup strategis ya guys ya, jadi enak gitu. Nggak terlalu jauh dari pusat keramaian, jadi masih terbilang di tengah kota ya guys ya. Terus dekat juga dengan tempat wisata. Untuk lokasi hotelnya sendiri itu berada di area ruko-ruko ya guys ya. Jadi posisi hotelnya itu kayak di tengah-tengah area ruko ya guys ya, area ruko-ruko gitu. Nah, itu untuk lokasinya ya guys ya. Untuk check-in di lobbynya, di front office-nya, nah si letak posisi front office-nya itu ada di semi outdoor ya guys ya. Jadi di depannya banget si posisi hotelnya. Jadi kita datang, naik itu langsung lobby ya guys ya. Jadi di area terbuka gitu lobbynya. Nah, sekarang gimana dengan pelayanannya guys? Nah, untuk pelayanannya sendiri, untuk di area front desk-nya atau di lobbynya tersebut, pada saat kita datang itu sambutannya juga ramah ya guys ya. Pelayanannya juga ramah, terus di situ ada welcome drink juga. Jadi kalau misalkan kita datang, misalkan haus, capek, keringetan, kita bisa ambil welcome drink dulu sambil kita nunggu proses check-in ya guys ya. Karena proses check-in-nya juga cukup cepat ya guys ya. Kita nggak harus nunggu lama atau antri gitu, antri terlalu panjang gitu. Pada saat itu aku check-in udah malam hari ya guys ya, sekitar jam berapa ya, jam 8, jam 9-an malam gitulah. Tapi nggak tahu juga ya guys ya, kalau misalkan siang-siang pada saat jam check-in sekitar jam 2-an, jam 2 siang mungkin cukup antri panjang juga ya guys ya. Tapi karena aku waktu itu check-innya malam, jadi cukup lancar. Karena aku sendiri yang check-in, yang gak ada tamu lain yang check-in gitu. Itu untuk lobbynya ya guys ya. Kemudian di Vape Hotel ini juga ada kolam renang guys. Jadi di Vape Hotel Garut ini, di Vape Hotel Cimanuk Garut ini ada kolam renangnya guys ya. Kolam renangnya juga lumayan, nggak terlalu besar, tapi nggak kecil juga ya, cukup lah ya guys ya. Tapi kalau kalian berekspektasi kalau kolamnya ini air panas atau air hangat, itu enggak ya guys ya.
Jadi meskipun si lokasi Vape Hotel Cimanuk ini dekat dengan pemandian air panas, si kolam renangnya itu nggak panas ya guys ya, bukan air panas tapi air dingin ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau berenang atau berendam ke kolam dengan air panas, tetap kalian harus pergi ke tempat wisatanya ya guys ya. Karena di hotelnya sendiri, di Vape Hotel ini kolamnya kolam air dingin ya guys ya. Tapi cukup enak ya guys ya, bersih juga gitu, nggak kotor gitu, lingkungannya juga bersih, enak gitu. Kemudian setelah kolamnya, tempat breakfastnya atau restorannya ya guys ya. Jadi si posisi restoran atau tempat breakfastnya itu tepat di sebelah kanan lobby, itu di lantai dasarnya ya, di sebelah kanan lobby, terus di depannya berhadapan-hadapan dengan kolam renangnya ya guys ya. Jadi si restorannya ini, tempat breakfastnya ini juga lokasinya di semi outdoor ya, jadi di tempat terbuka gitu. Kemudian untuk makanannya sendiri cukup lah ya guys ya, dengan standar hotel mungkin bintang 3, bintang 4 gitu, cukup. Untuk variasi makanannya juga lumayan, rasanya juga lumayan. Kalau dibilang enak banget juga enggak, tapi bukan makanan yang nggak enak gitu. Jadi standar lah ya, standar aja gitu guys. Jadi itu ya guys ya untuk menu makanannya. Jadi menu makanannya cukup variatif ya guys. Waktu itu aku breakfast 2 kali di situ, yang selalu ada itu nasi goreng ya guys ya. Itu kayaknya standar di hotel manapun pasti ada nasi goreng untuk breakfast. Ada roti-rotian, terus ada sereal, ada buah, ada bubur, nugget, sosis, jus, ya seperti itulah. Nah itu dia guys untuk beberapa ulasan ya di beberapa lokasi, seperti dari lobbynya tadi, terus kolam renangnya, terus ada restorannya atau tempat breakfastnya. Nah sekarang intinya kita masuk ke kamarnya ya guys ya. Nah untuk kamarnya sendiri aku nginepnya di Vape Room tipe Twin. Lokasinya sendiri waktu itu aku nginep di lantai 3. Jadi si Vape Hotel ini ada 4 lantai. 1, 2, 3 itu kamar-kamar. Nah yang lantai 4 itu kalau nggak salah rooftop ya guys ya, tapi aku belum coba lihat ke rooftopnya karena waktu itu juga kondisinya tidak memungkinkan, karena di hotelnya juga sebentar ya guys ya, jadi banyak di luarnya karena suasananya lebaran, jadi lebih banyak silaturahmi di luar dibandingin kita nginep atau menikmati fasilitas hotelnya ya guys ya. Jadi waktu itu kita ke hotel itu pasti selalu udah malam, udah tinggal tidur gitu, pagi-pagi breakfast terus berangkat lagi keluar gitu, silaturahmi lagi ke keluarga-keluarga ya guys ya. Nah kamarnya sendiri cukup nyaman guys, bersih juga, semua fasilitasnya juga tersedia dan terset up dengan baik ya guys ya. Kadang ada yang lupa atau di setupnya cuma 1, ini sempurna guys, handuknya di setup 2, terus amenitisnya juga di setup, terus slipper segala macem. Nah terus pada saat itu kita kan posisi di lantai 3 ya guys ya, dapat kamarnya dan view-nya itu menghadap ke depan ya guys ya, ke depan hotelnya, dan pemandangannya itu ruko-ruko ya guys ya. Ruko-ruko nanti dilihat ya guys ya. Untuk kamarnya sendiri bersih, terus di situ juga untuk minibarnya ada kopi, ada teh, ada gula, ada creamer, semuanya komplit ya guys ya. Yang uniknya di sini itu untuk air minumnya kita nggak disediain air mineral dalam bentuk kemasan botol ya guys ya, tapi kita ngambil sendiri dari galon dispenser yang tersedia di area depan kamar. Jadi di depan kamar itu, sepanjang koridor kamar itu ada beberapa lokasi tempat nyimpen dispenser air minum guys. Jadi kita kalau mau minum itu di kamarnya sendiri disediain tempat air atau semacam teko gitu ya guys ya, yang buat kita isi air minum itu kita ngambil sendiri guys. Jadi nggak disediain air minum kemasan gitu. Jadi itu istilahnya, jadi katanya itu untuk go green ya guys ya, jadi mengurangi sampah plastik gitu guys. Jadi salah satu komitmen dari hotel ini, yaitu Vape Hotel ini, untuk mengurangi sampah plastik itu dengan tidak menyediakan
air minum kemasan di kamar ya guys ya. Jadi kita ngambil sendiri air minum yang telah disediakan di sepanjang koridor kamar-kamar di lantai tersebut ya guys ya, di lantai sesuai dengan tempat kita menginap gitu. Jadi di setiap jarak berapa meter itu ada dispenser ya guys ya, yang kita bisa gunain buat isi air minum gitu. Nah itu dia guys ya, yang salah satu yang unik dari Vibe Hotel ini. Tapi selain yang semuanya yang udah baik tadi, ada satu hal yang minusnya guys. Waktu itu kita mau ketahuannya itu waktu kita mau pesan room service guys. Jadi pada saat kita mau pesan room service, kita kan gunain telepon kamar untuk pesan room service. Nah ternyata si tombolnya itu nggak jalan guys. Jadi kalau dipencet itu nggak berfungsi guys. Jadi otomatis kita harus keluar gitu kalau kita mau pesan room service. Jadi harus bilang ke bawah karena si teleponnya itu nggak nyala gitu. Nah tapi kebenaran pada saat itu pada saat kita keluar mau pesan room service, kebenaran di depan kamar gitu ada yang baru yang dari pihak room service hotelnya itu lagi nganterin makanan ke kamar sebelah. Ya udah kita sekalian pesan aja di situ gitu. Jadi kalau ribet juga gitu kalau misalkan kita harus ke bawah untuk pesen langsung gitu ke lobby atau ke restorannya ya guys ya, karena si teleponnya itu nggak nyala guys. Jadi si tombolnya itu waktu dipencet-pencet itu nggak nyala guys, tapi si nadanya itu ada gitu. Kalau kita angkat teleponnya itu kita dengerin ada nadanya gitu, cuman waktu kita pencet-pencet itu nggak bisa guys. Jadi untuk menunya sendiri nggak dalam bentuk buku tapi dalam bentuk barcode. Jadi kita scan barcode-nya di situ, terus kita bisa lihat menu-menu si room service-nya di situ guys. Si harga makanannya pun nggak mahal-mahal banget ya guys ya. Jadi lumayan lah, cukup murah untuk standar hotel bintang 3, bintang 4 ya guys ya, khususnya di Bandung. Khususnya di Garut gitu. Nah itu dia guys untuk room service-nya. Terus kemudian makanannya juga waktu itu aku pesen sop iga. Itu rasanya enak guys. Kalian boleh coba deh, aku rekomendasiin untuk sop iganya. Itu rasanya enak guys. Dan porsinya itu banyak, si dagingnya itu banyak gitu. Dengan harga segitu tuh untuk standar hotel itu dikasih porsinya itu banyak guys. Kalau kalian nanti kapan-kapan nginep di Vibe Hotel Cimanuk Garut, kalian cobain deh sendiri. Kalau menurut aku sih, sepenilaian aku itu sop iganya itu enak guys. Nah itu dia guys sedikit review dari Vibe Hotel Cimanuk Garut ya guys ya. Jadi secara keseluruhan bisa dibilang oke ya guys ya. Dari tempatnya juga strategis, terus kamarnya juga bersih, fasilitasnya juga bagus gitu kan. Terus ada kolam renangnya juga gitu, makanannya juga enak, khususnya di makanan room service-nya ya guys ya. Terus breakfast-nya juga lumayan enak gitu. Jadi itu dia guys ya untuk reviewnya. Jadi siapa tahu buat kalian yang mau nginep di sana bisa dapat gambaran atau lagi cari-cari hotel di daerah Garut gitu yang recommended. Nah aku bisa rekomendasiin salah satunya di Vibe Hotel Cimanuk Garut ini ya guys ya. Karena awalnya juga kita nggak berekspektasi kalau bakal sebagus ini gitu, karena nggak dapet hotel di tempat lain. Jadi tadinya gitu ya udah yang ada di sini, ya udahlah booking di sini gitu. Ternyata pas udah check in juga, ternyata oke juga gitu. Dan akhirnya kita nanti komit buat kalau misalkan nginep lagi di Garut mau balik lagi ke sini ya guys ya. Jadi ini cukup recommended lah guys ya, karena aku juga nanti pasti balik lagi ke hotel ini kalau misalkan ada kesempatan ya guys ya. Khususnya kalau nanti mau nginep-nginep lagi di Garut, pulang kampung lagi, kalau menginap di hotel lagi pasti salah satunya mau balik lagi ke hotel ini gitu ya guys ya. Nanti mungkin kita juga akan nge-review tipe kamar yang lainnya ya guys ya, selain yang di tipe Vibe Room yang twin ini ya guys ya. Nah oke guys, itu dia ya guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya guys ya. Jadi kita juga dapat gambaran, dan ini juga pengalaman yang cukup bagus ya guys ya. Aku nginep di sana sama keluarga, nggak ada yang mengecewakan ya guys ya. Semuanya berjalan dengan mulus dan sempurna. Oke guys, itu aja ya untuk video kali ini. Nantikan aja untuk review-review hotel yang lainnya. Tadinya ini juga aku mau nge-review langsung gitu, bikin video langsung di sana.
Cuman masalahnya karena kondisinya tidak memungkinkan, karena kita juga di sana banyak kegiatan, ditambah lagi harus pegang anak kecil 2 ya guys ya, jadi susah banget gitu nyari momennya buat kita ambil gambar, kita nge-review langsung di sana. Jadi ya udahlah, kita bikin review seperti ini aja ya guys ya. Yang penting informasinya tersampaikan ya guys ya. Dan kalian juga bisa tahu gitu gimana kondisi di hotel tersebut. Oke guys, itu aja untuk video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.